Oh, semoga yang nggak masuk pada hari ini, yang alasannya sakit itu, semoga diberi kesehatan, kesembuhan, agar bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Nah, di sini Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Boleh nggak Ibu bertanya kepada kalian? Boleh. Nah, Ibu, kenapa di setiap daerah itu budayanya berbeda-beda? Karena banyak suku yang berbeda. Karena tradisi yang berbeda. Nah, misalnya kayak kenapa orang di pantai banyak jadi nelayan, sedangkan di pegunungan banyak menjadi petani? Memanfaatkan keadaan alam. Ya, ada lagi? Karena pantai dekat laut. Ada lagi? Karena kondisi alamnya berbeda. Nah, berarti apakah kondisi alam bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar? Bisa. Kalau begitu, apakah kondisi alam juga bisa mempengaruhi budaya di sekitar masyarakat di daerah kalian? Bisa. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bentang alam dan pengaruhnya terhadap keberagaman di budaya di Indonesia. Sekarang tanggal berapa? 29. Nah, di sini Ibu akan meminta salah satu di antara kalian untuk membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada yang ingin membacakan? Ya, baik, Ayu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, menjelaskan pengertian bentang alam dengan benar, mengidentifikasi jenis-jenis bentang alam di lingkungan sekitar, menganalisis pengaruh bentang alam terhadap keberagaman budaya masyarakat, memberikan contoh hubungan antara bentang alam dan budaya di berbagai daerah, menyajikan hasil diskusi kelompok secara sederhana dan percaya diri. Ya, apa dulu untuk Ayu dong? Ya, baiklah. Pada tujuan pembelajaran kita hari ini itu menjelaskan pengertian bentang alam dengan benar, mengidentifikasi jenis-jenis bentang alam di lingkungan sekitar, menganalisis pengaruh bentang alam terhadap keberagaman budaya masyarakat, memberikan contoh hubungan antara bentang alam dan budaya di berbagai daerah, serta menyajikan hasil diskusi kelompok secara sederhana dan percaya diri. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita akan bertepuk fokus terlebih dahulu. Ada yang udah tahu tepuk fokus? Mulai ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, fokus ke pembelajaran di depan dan menyimak pembelajaran Ibu hari ini. Nah, bentang alam dan pengaruhnya terhadap keberagaman budaya. Bentang alam di Indonesia sangat beragam serta pegunungan, pantai, sungai, dan dataran rendah. Perbedaan alam, bentang alam mempengaruhi cara hidup masyarakat, mulai dari pekerjaan, rumah, makanan, kebiasaan, hingga budaya yang berkembang di setiap daerah. Dari sinilah lahir keberagaman budaya yang menjadi kebangsaan bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya itu pengertian bentang alam. Ada yang ingin membacakan pengertiannya? India, boleh bacakan pengertian bentang alam? Ya, boleh. Bentang alam merupakan bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, pantai, sungai, dan dataran rendah. Setiap daerah di Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ya, betul. Bentang alam merupakan bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, pantai, sungai, dan dataran rendah. Setiap daerah di Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Ada pegunungan, pantai, sungai, dan dataran rendah. Bentang alam mempengaruhi pekerjaan, tempat tinggal, makanan, dan kebiasaan masyarakat sehingga terbentuknya keberagaman budaya. Nah, selanjutnya itu pengaruh bentang alam terhadap mata pencarian. Bentang alam
memengaruhi jenis pekerjaan masyarakat. Hal ini terjadi karena setiap lingkungan memiliki sumber daya alam yang berbeda. Nah, seperti yang pertama itu daerah pantai. Daerah pantai itu pekerjaannya, mata pencariannya apa sih? Ya, betul. Masyarakat memanfaatkan laut sebagai sumber kehidupan. Mereka bekerja sebagai nelayan untuk menangkap ikan. Adapun masyarakat yang membuat garam dari air laut. Nah, kemudian dari pegunungan, daerah pegunungan. Apa pekerjaan mata pencarian di daerah pegunungan? Ya, betul. Di daerah pegunungan tanahnya itu subur dan cocok untuk bercocok tanam. Oleh karena itu, masyarakat di daerah ini banyak bekerja sebagai petani. Mereka menanam sayuran, buah-buahan, dan tanaman lain. Nah, selanjutnya itu ada dataran rendah. Di dataran rendah itu mata pencariannya apa saja sih? Ya, lagi? Ya, jenis pekerjaan masyarakat lebih beragam. Hal ini karena wilayahnya lebih mudah dijangkau dan memiliki banyak fasilitas seperti petani, pedagang, pekerjaan lainnya. Perbedaan mata pencarian ini secara tidak langsung membentuk kebiasaan dan budaya masyarakat di masing-masing daerah. Nah, selanjutnya itu pengaruh bentang alam terhadap bentuk rumah. Bentuk rumah masyarakat juga dipengaruhi oleh kondisi bentang alam. Manusia selalu berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Yang pertama itu daerah yang rawan banjir. Kenapa di daerah yang rawan banjir rumahnya itu harus yang tinggi? Biar nggak kebanjiran terus kalau musim hujan. Ya, betul Laila. Masyarakat membangun rumah panggung. Rumah ini dibuat tinggi dengan tiang agar aman dari genangan air atau dari banjir. Contohnya itu rumah panggung di Kalimantan. Nah, di Kalimantan itu banyak kan rumah-rumah tinggi? Ya, tahu. Ya, selanjutnya itu daerah pegunungan. Kenapa di daerah pegunungan itu rumahnya tertutup? Ya, betul. Di daerah pegunungan itu memiliki suhu udaranya dingin. Rumah dibuat lebih tertutup agar dapat menahan hawa dingin dan menjaga kehangatan di rumah. Selanjutnya itu daerah pantai. Di daerah pantai, rumah biasanya dibuat lebih kuat dan menghadapi angin kencang sering terjadi di wilayah tersebut. Contohnya itu rumah di pesisir pantai. Nah, bentuk rumah menunjukkan bahwa manusia selalu berusaha menyesuaikan diri dalam kondisi lingkungan tempat tinggalnya agar dapat hidup dengan nyaman dan aman. Nah, selanjutnya itu pengaruh bentang alam terhadap makanan khas. Nah, di daerah pantai itu biasanya makanan khasnya itu apa? Seafood. Ya, seafood kayak udang, cumi-cumi itu biasanya dapat ditemui di sekitar pantai ya. Nah, di daerah pantai masyarakat lebih banyak mengonsumsi hasil laut seperti ikan, cumi-cumi, atau biasanya udang. Hal ini karena ikan mudah didapatkan di daerah tersebut. Contoh makanan khasnya itu ikan bakar, sup ikan, dan sambal terasi. Selanjutnya itu di daerah pegunungan. Nah, kalau di daerah pegunungan itu biasanya banyak sering mengonsumsi apa? Ya, karena di daerah pegunungan masyarakat lebih banyak mengonsumsi sayuran dan hasil kebun karena kondisi tanahnya mendukung untuk bercocok tanam. Apa saja sih contoh sayuran yang ada di daerah pegunungan tuh? Ya,
Ya, kita ini termasuk daerah apa? Ya, betul. Daerah dataran rendah karena kita bisa menemui banyak-banyak jenis makanan. Beda dengan daerah pantai atau daerah pegunungan. Nah, jenis makanan ini kemudian menjadi ciri khas daerah dan bagian dari budaya masyarakat. Nah, selanjutnya itu pengaruh. Nah, selanjutnya itu pengaruh bentang alam terhadap kebiasaan dan budaya. Bentang alam mempengaruhi kebiasaan di masyarakat yang kemudian berkembang menjadi budaya. Nah, kalau masyarakat di daerah pantai itu kebiasaannya apa? Mancing, terus Berlayar dari ya, masyarakat di daerah pantai memiliki kebiasaan melaut untuk mencari ikan. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Nah, contoh budaya di daerah pantai itu seperti apa sih? panas. Contoh budaya. Sabon. Ya, seperti di Bengkulu itu acara tabot ya. Atau di sini Ibu ada contohnya lain itu acara peti laut. Di daerah itu sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil laut yang berlimpah. Nah, kemudian itu di daerah pegunungan. Nah, di daerah pegunungan itu budayanya kebiasaan masyarakatnya ngapain? Sedekah bumi. Kebiasaan masyarakatnya ngapain di daerah pegunungan? Ya, betul. Nah, masyarakat di daerah pegunungan memiliki kebiasaan bertani. Mereka menanam, merawat, dan memanen hasil tanaman. Kegiatan ini sering dilakukan bersama-sama. Nah, contoh budaya di daerah pegunungan itu biasanya apa yang di sekitar kalian? Sedekah bumi. Ya, sedekah bumi. Biasanya kalau di Curug juga ada sih sedekah bumi. Kalau di sini di Tunas Harapan ya. Kalau di daerah pegunungan itu biasanya Ibu sering dengar di Simpang Bukit ya. Ada yang tahu Simpang Bukit? Gimana, Bu? Simpang Bukit itu ke arah Bukit Kaba ya. Nah, itu biasanya ada acara sedekah bumi atau sebagai bentuk rasa syukur atau hasil panen yang melimpah. Nah, selanjutnya itu di berbagai daerah. Di berbagai daerah terdapat upacara adat yang berkaitan dengan alam seperti laut atau gunung. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas hasil alam yang diberikan. Nah, Ibu tadi kan ada memberikan contoh sedekah bumi di Tunas Harapan. Nah, di Tunas Harapan itu kan dataran rendah. Nah, dataran rendah itu di daerah kalian biasanya budaya apa saja yang ada di daerah kalian? Biasanya di budaya apa saja di daerah kalian? Misalnya kayak Ibu tadi contoh sedekah bumi itu biasanya memakamkan hasil panen. Ya, kayak buket itu budaya apa? Jawa. Untuk apa kalau buket? Hajatan. Ya, berjalan. Misalnya ya, contoh budaya lainnya itu adalah upacara nyepi, nakatilan, atau rambu solo di berbagai daerah di Indonesia. Bukan di Curug ini aja ya, di berbagai daerah. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini diwariskan secara temurun dan menjadi budaya masyarakat setempat. Nah, keberagaman budaya sebagai dampak bentang alam. Pertama itu bentang alam di Indonesia sangat beragam seperti pantai, pegunungan, dan dataran rendah. Perbedaan ini membuat kehidupan masyarakat juga berbeda-beda. Perbedaan pekerjaan, bentuk rumah, makanan, dan kebiasaan menyebabkan setiap daerah memiliki budaya yang unik. Nah, setiap daerah kalian pastinya memiliki budaya berbeda-beda kan? Ya. Dan rumah daerahnya berbeda-beda juga kan? Nah, itulah disebutnya perbedaan pekerjaan, bentuk rumah, makanan, dan kebiasaan menyebabkan setiap daerah memiliki budaya yang unik. Keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita banggakan. Nah, contoh keberagaman
budaya Indonesia itu ada yang pertama rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, serta makanan khas. Nah, setiap daerah memiliki ciri khas budaya yang unik dan menjadi identitas bangsa kita. Nah, bentang alam di Indonesia memiliki sangat beragam. Ada pegunungan, pantai, sungai, dan dataran rendah. Keberagaman tentang alam ini menjadi sumber kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia. Ya, betul. Nah, manusia dan alam itu saling mempengaruhi karena alam menyediakan sumber daya, sedangkan manusia memanfaatkannya dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga alam agar tetap lestari untuk kehidupan kita sekarang dan generasi mendatang. Ya, betul. Nah, sebelum Ibu membagikan RKPD, di sini Ibu akan ice drinking dulu ya. Masing memiliki 5 kelompok ya. Masing-masingnya membentuk 5 kelompok. Kerja sama atau membantu kalian itu silakan beritahu ibu atau laporin kepada ibu ya. Nanti kita akan beri nilainya berbeda dengan yang ngerjain. Ya, Bu. Ibu kasih nilai di sini. Ibu kasih waktu di sini 5 menit untuk mengerjain kerjanya. Kelas 3. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan boleh bertanya kepada ibu ya. Jawabannya Bu. Kerja semua Bu, Rizky nggak ngerjain. Udah? Sampai pekerjaan apa yang dilakukan untuk masyarakat di daerah tersebut, nelayan pekerja ikan. Mengapa masyarakat di daerah pegunungan banyak bekerja sebagai petani? Karena tanahnya subur. Atau kebiasaan atau budaya masyarakat yang sesuai dengan batang alam sudah menanam padi. Ya, betul. Terus perwakilan kelompok perwakilannya diam, jangan ada yang berisik. Temannya mau mempresentasikan hasil kelompoknya dulu. Baru boleh mengobrol ya. Pertama, sebutkan 2 contoh bentang alam yang ada di Indonesia, yaitu pegunungan dan perairan. Yang kedua, jelaskan mengapa pekerjaan masyarakat bisa berbeda-beda di setiap daerah, karena daerahnya berbeda. Yang ketiga, jika kamu tinggal di daerah pantai, pekerjaan apa yang cocok untuk masyarakat di daerah tersebut? Nelayan, karena dekat dengan laut. Yang keempat, mengapa masyarakat di daerah pegunungan banyak bekerja sebagai petani? Karena tanahnya subur. Yang terakhir, buatlah 1 contoh kebiasaan atau budaya masyarakat yang sesuai dengan bentang alam sekitarmu. Yaitu sedekah bumi sesuai bentuk rasa cukup. Ya, betul. Tadi apa tuh, Dok? 1, kelompok cantik manis. Ini kelompok siapa? Cantik nan manis. Senandung cinta mulai. Mohon didengarkan dulu ya temannya untuk mempresentasikan. Ya, Bu. Jangan ada yang ngobrol. Sebutkan 2 contoh bentang alam yang ada di Indonesia, pegunungan dan lautan. Jelaskan mengapa pekerjaan masyarakat bisa berbeda-beda di setiap daerah, karena kondisi alamnya beda.
Jika kamu tinggal di daerah pantai, pekerjaan apa yang cocok untuk masyarakat di daerah tersebut? Nelayan karena depan laut. Mengapa masyarakat di daerah pegunungan banyak bekerja sebagai petani? Karena tanah subur. Buatlah satu contoh kebiasaan atau budaya masyarakat yang sesuai dengan bentang alam di sekitarmu. Sedekah bumi dan bayar. Ya, ternyata betul utara. Selanjutnya itu kelompok lain-lain. Di sini sebelum ibu tutup pembelajaran hari ini, ada yang ingin bertanya mengenai pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Tidak. Nah, di sini ada yang bisa di sini ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini tidak? Nah, kalau tidak ada, ibu akan menunjuk salah satu di antara kalian. India, boleh menyimpulkan apa yang kamu dapat di pelajaran hari ini? Tentang alam di Indonesia ada keterangan berat, contohnya petani, daerah pegunungan petani, dataran daerah pegunungan petani, daerah pantai nelayan. Terus apa lagi? Terus ada yang bisa menyimpulkan lagi selain India? Tidak. Coba Tiur, menyimpulkan apa yang kamu dapat pada pembelajaran hari ini. Soalnya kalian berdua ngobrol dari tadi ya. Yang saya dapat hari ini yang pertama Ya, terus ya, baiklah. Kesimpulannya yaitu tentang alam Indonesia yang berbeda-beda seperti pantai, pegunungan, dataran rendah sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, pengaruh tersebut terlihat pada pekerjaan, bentuk rumah, makanan, dan kebiasaan masyarakat sekitarnya. Nah, oleh karena itu kita harus menghargai dan melestarikan keberagaman budaya serta sebagai kekayaan bangsa. Nah, sebelum ibu tutup pada pembelajaran hari ini, ibu memohon maaf jika ada salah kata, dan kalau ada yang tidak berkenan sama kata-kata ibu tadi, ibu mohon maaf.